Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan CA Digital Texas. Pada kali ini saya akan membagikan informasi mengenai aplikasi P-Network mengenai tanya jawab umum tentang node. Karena masih banyak pertanyaan dari teman-teman mengenai node pada jaringan Pi. Untuk itu perlu kita bahas mengenai ada beberapa pertanyaan ataupun tanya jawab umum yang perlu kita bahas, guys. Yang pertama, apa hubungan antara perangkat lunak Pi node dan aplikasi selular Pi Network? Node dan aplikasi selular tidak saling eksklusif, melainkan saling melengkapi. Anda akan masuk ke perangkat lunak node melalui akun aplikasi selular Anda, yang berarti aplikasi desktop dan seluler mengarah ke akun Pi yang sama. Sesuai kebijakan Pi, satu orang hanya diperbolehkan memiliki satu akun Pi. Dan untuk saat ini, satu akun hanya boleh menjalankan satu node. Oke guys, sudah cukup jelas di situ. Satu akun, satu node. Ini sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman di komentar pada video saya kemarin. Penambangan seluler hanya dapat dimulai dari aplikasi seluler. Sementara antarmuka aplikasi Pi desktop dari node akan memungkinkan Anda untuk memeriksa saldo, mengobrol, dan menonton konten media apapun di layar beranda. Ketersediaan node pada suatu akun tidak memengaruhi fungsionalitas apapun di aplikasi seluler. Oke, ini juga sudah menjawab daripada pertanyaan teman-teman mengenai apakah berpengaruh kita menjalankan node dengan aplikasi penambangan seluler kita. Tidak terpengaruh. Selanjutnya, apa dampak node ini terhadap perangkat saya? Apakah akan menguras CPU dan baterai saya? Oke guys, ini banyak pertanyaan tentang CPU dan baterai yang terkuras saat kita menggunakan node. Jika Anda tidak mengaktifkan bagian node atau super node, dampaknya minimal. Hanya akan menggunakan CPU memori atau lintas jaringan yang sangat sedikit, sehingga dapat diakses oleh semua orang. Mengaktifkan fungsi node atau super node akan menggunakan super daya CPU, memori, hard drive, dan jaringan. Selama testnet, kami akan mengumpulkan data untuk menentukan dampak menjalankan node pada perangkat tertentu dengan lebih jelas. Oke guys, detailnya akan diinformasikan kepada teman-teman. Yang ketiga, apakah ada hadiah untuk menjalankan Pi node? Oke guys, ini juga pertanyaan daripada teman-teman yang sering ditanyakan. Salah satu tujuan testnet Pi adalah menentukan imbalan apa, jika ada, yang seharusnya diberikan untuk menjalankan sebuah node. Meskipun kami mengumpulkan data relevan yang diperlukan untuk menentukan mekanisme insentif yang paling tepat, tidak akan ada imbalan penambangan untuk node testnet. Oke, untuk node testnet sudah cukup jelas guys. Artinya saat mainnet tentunya akan ada imbalan. Pertanyaan keempat, apakah perangkat lunak Pi node sumber terbuka? Komponen blockchain node akan bersifat sumber terbuka. Kami sedang dalam proses merapikan repositori GitHub agar dapat melanjutkan proses sumber terbuka kami. Kami berencana untuk menyimpan daftar isu terbuka langsung di repositori GitHub yang dapat dikontribusikan oleh anggota komunitas jika mereka mau. Nantikan
terus. Oke guys, sudah cukup jelas di situ. Artinya apakah perangkat lunak Pinode sumber terbuka? Ini sudah dijawab. Jelas sumber terbuka. Oke, artinya semua teman-teman bisa menjalankan node secara sendiri-sendiri, boleh dibilang seperti itu. Ini adalah bentuk daripada transparan daripada jaringan Pi mengenai Pinode. Bagaimana apa yang sering ditanyakan ataupun selalu ditanyakan oleh para pioner sudah dijawab oleh Pi Core Team. Tetap semangat dan optimis. Saya kira informasinya lebih kurang seperti itu. Semoga informasi ini bermanfaat. Apabila informasi ini bermanfaat, jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.